Hadirin hadirallahu wa iyyakum, segenap umat muslim dimanapun berada, khususnya yang berada di lingkungan kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon dan Masjid Nur Khadijah. Mari kita segera merehatkan sejenak seluruh aktivitas kita, sesibuk apapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, sudah menjadi kebutuhan bagi kita sekalian untuk selalu mengutamakan Allah daripada segala aktivitas apapun, di atas kepentingan apapun. Sehingga mudah-mudahan dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, keyakinan kita, kecintaan kita, kebutuhan kita kepada Allah semakin meningkat. Oleh karena itu, seiring dengan sholawat kita, puji syukur kita, ini mudah-mudahan kualitas akhlak kita, kualitas ibadah kita akan semakin bertambah, baik dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan qobla sholat Jumat ini, mari kita sama-sama mengisinya dengan sebanyak apapun ibadah-ibadah yang sunnah untuk melengkapi ibadah kita yang wajib, sehingga kesadaran kita betapa ibadah kita masih banyak kekurangan, ibadah yang wajib kita masih banyak kekeliruan barangkali, apalagi kalau kita mengingat setumpuk kesalahan, sekarung dosa yang mungkin sangat sulit kita hitung. Tetapi mudah-mudahan dengan amalan-amalan sunnah yang kita lengkapi, yang kita lakukan, mudah-mudahan apa yang bolong-bolong dari ibadah wajib kita bisa ditambal, bisa dilengkapi dengan beragam sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Itulah sesungguhnya makna daripada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kita sebagai muslim yang cinta terhadap sunnah-sunnah Nabi, yang kemudian juga dilaksanakan secara berjamaah. Hadirin hadirallah wa iyyakum, jamaah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini kita, bangsa kita, daerah kita mungkin sedang digemparkan, sedang digelisahkan oleh beberapa fenomena, musibah dan lain sebagainya yang mungkin saja membuat kita khawatir, karena ini sudah bukan menjadi musibah kita, ujian kita secara lokal, tetapi levelnya sudah global. Entah berapa ratus negara juga yang sudah terjangkiti oleh virus yang namanya corona. Tentu saja semuanya pasti dari Allah. Maka rugi sekali kalau kemudian sholat Jumat kita, profesi kita di kantor, di rumah, atau aktivitas apapun tidak kita kembalikan kepada Allah. Sekalipun mungkin di beberapa kota, di beberapa masjid-masjid perkantoran itu menghentikan sementara waktu untuk ibadah sholat Jumat berjamaah, tetapi mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah,
kita khususkan ibadah kita agar bisa terus mengurangi bukan hanya efek bahaya daripada virus corona itu, tetapi juga bahaya-bahaya atau musibah-musibah yang bisa menyulitkan kita dalam beraktivitas, bisa mengekang kita dalam beribadah dan lain sebagainya. Maka penting kiranya kita semakin mengkonkretkan pesan-pesan takwa. Inilah barangkali kajian yang akan kita kupas berkaitan dengan mengkonkretkan pesan-pesan takwa. Setiap khutbah Jumat berlangsung, setiap Jumat kita berkumpul di masjid di mana kita beribadah, kita selalu disuguhkan dengan khutbah-khutbah ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih ila akhirih. Kita diajar, kita diingatkan, kita dihimbau untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita. Lalu kita bertanya-tanya, apa sesungguhnya makna takwa yang harus kita jalankan, yang harus kita praktekkan, baik ketika kita di masjid seperti sekarang ini, ataupun nanti setelah kita keluar dari masjid ini, ketika kita sudah kembali beraktivitas di kantor, di rumah, di lingkungan sekitar, apakah pesan takwa itu masih menempel di pikiran kita, di hati sanubari kita? Apakah pesan takwa itu sudah bisa tercermin dalam akhlak kita sehari-hari, dalam bentuk kejujuran kita, dalam bentuk kedisiplinan kita, atau malah belum sama sekali? Maka ini adalah pertanyaan kritis bagi kita masing-masing. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah pesan takwa yang dari khutbah ke khutbah selalu kita dengar dari para khotib yang menyampaikan khutbah, apakah sudah betul-betul mendarah daging di hati sanubari kita atau malah belum sama sekali? Oleh karena itu, pastikan bahwa khutbah Jumat siang hari ini, kajian kita pada saat ini, dan khutbah nanti yang akan kita dengarkan bersama, termasuk sholat Jumat yang akan kita dirikan, ini bukan hanya aktivitas ritual yang kosong makna, yang tidak ada korelasinya terhadap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Mana bisa kita menilai, mana bisa kita mengukur ketika kita sudah berada di masjid, di hadapan Allah semuanya tunduk, di hadapan Allah ketika imam sujud kita semuanya ikut sujud. Maka dalam sholat sesungguhnya kita diajak merenung oleh Allah. Bukan hanya badan kita yang sujud, tetapi mudah-mudahan pikiran kita, hati kita juga ikut sujud. Kita betul-betul menyerah kepada Allah dengan penyerahan diri yang total, sebagaimana makna Islam yang sesungguhnya. Kita berserah diri total kepada Allah. Maka ketika kita memaknai bahwa spirit kesetaraan, bahwa siapapun orangnya, apapun jabatannya, kita sudah tidak silau. Kalau pesan makna takwa kita sudah menempel di hati sanubari kita, kita sudah tidak silau. Kita bicara dengan siapa, yang lebih muda atau yang lebih tua dari kita, apakah dia pimpinan atau bawahan, apakah dia seorang cleaning service ataupun direktur dan seterusnya, kita sudah tidak silau karena kita sudah
memahami makna kesetaraan yang tercermin dalam ibadah sholat yang setiap hari kita dirikan ini. Kesetaraan ini adalah juga mencerminkan kesederajatan. Kita boleh meminta kepada Allah agar naik derajatnya. Kita boleh bermunajat kepada Allah agar keluarga kita naik derajatnya. Tetapi tentu saja ikhtiar kita agar naik derajatnya ini jangan sampai dilakukan menggunakan dengan cara-cara yang batil. Karena apa? Mungkin kita terlalu terburu-buru ingin dilihat orang lain menjadi orang yang mulia, yang derajatnya tinggi, tapi mungkin kita lupa, kita lalai cara-cara menempuh untuk derajat kita supaya naik ini ada yang keliru. Akhirnya kita mungkin silau dengan pangkat, dengan jabatan dan lain sebagainya. Pesan takwa yang kita dengarkan setiap khutbah, khatib menyampaikan khutbah itu akhirnya pudar, tidak ada bekasnya. Maka mudah-mudahan pesan takwa pada siang hari ini kita tancapkan dalam-dalam pada hati sanubari kita, agar kita tidak silau dengan apapun yang bersifatnya duniawi, yang sifatnya semu, yang sifatnya menipu. Al-Quran menyebutnya mata'ul ghurur, segala sesuatu yang menyilaukan, yang menipu, yang sifatnya semu. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka saya ingin membatasi 3 saja agar kita tidak kabur, agar tidak, kalau kata orang Cirebon bilang, ini istilahnya barlet, kalau khutbah Jumatnya bubar ya kelalaian, katanya begitu. Kalau jadi khutbah ongko-ongko didengarin, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nih nauzubillah summa nauzubillah. Sehingga pesan takwa ini ada misalnya penguatannya di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Perlu kita garis bawahi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan inilah kita termasuk orang-orang yang bertakwa, bukan hanya dalam lisannya saja, tetapi dalam pikirannya juga dalam akhlaknya. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 saja dulu. Yang pertama adalah tentu saja mengarahnya pada orang yang yakin, yang percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrik dalam zaman modern ini barangkali bukan hanya dalam bentuk menyembah patung seperti dulu zaman jahiliyah, tetapi kita mungkin kerap lalai. Kita menduakan Allah dengan pekerjaan kita, menduakan Allah dengan anak kita, menduakan Allah dengan tabungan rekening di bank yang kita menabung di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pastikan Allah selalu utama, Allah selalu ada dalam hati kita, nomor 1. Mudah-mudahan pesan takwa ini bisa semakin mendekatkan kita, semakin takut kepada Allah, semakin merasa diawasi bahwa Allah pasti melihat. Kita mau berbohong sejeli apapun, kita mau berbicara, berbisik seberbisik apapun, Allah
pasti melihat kita, Allah pasti mendengar kita, dan hati kita bergetar bahwa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonkretkan pesan takwa yang setiap minggunya kita dengar dari khatib-khatib yang membacakan khutbah. Yang kedua tentu saja adalah yang mendirikan sholat. Orang yang diberi petunjuk, orang yang bertakwa, cirinya adalah orang yang komitmen dengan ibadah sholat, terutama sholat fardu. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita dirikan menjadi salah satu ciri bagi kita yang dekat dengan makna takwa yang selalu kita dengarkan dari para khatib. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang sudah tidak segan-segan untuk pol-polan sama Allah, untuk 100% sama Allah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam konteks sekarang misalnya kebutuhan kesehatan dan lain sebagainya, para pengusaha misalnya di media sosial kita tahu semua Jack Ma, pengusaha dunia, Bill Gates itu nggak tanggung-tanggung untuk menginfakkan dari kekayaannya luar biasa untuk kemaslahatan dunia agar kesehatan masyarakat ini bisa terjaga. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada saya, mudah-mudahan secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia dan negara-negara yang sedang diberi ujian, khususnya virus yang membahayakan ini, bisa segera disembuhkan oleh Allah. Allah memberikan pertolongan kepada kita, dan pastikan kita juga memohon pertolongan pada momen ibadah sholat Jumat pada siang hari ini dengan doa yang terbaik, dengan doa yang khusus, sambil kita memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.